Halo Pisces, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini general reading lagi buat Pisces ya. Nggak nyangka di saat kamu tersentak dari mimpimu, ternyata kamu benar-benar memilikinya. Namun di sini penting saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Six of Self, ada Awakening, ada Two of Crystal, Three of Feather, ada The Star. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Dari tebaran kartu ini, saya melihat sepertinya ada seseorang yang sepertinya masih merindukan kamu ya, saya lihat di sini. Masih mengingat tentang kamu. Ini tentang seseorang yang kayaknya masih punya rasa sama kamu. Seseorang yang diam-diam masih berusaha tahu tentang kamu, tentang apa yang sedang kamu lakukan, kesibukan kamu saat ini, atau saat ini kamu sedang menjalin hubungan dengan siapa, atau masalah percintaan kamu. Ada yang selalu pengen tahu tentang kamu, ada yang selalu mengikuti kamu saat ini. Ini bisa tentang seseorang yang sudah lama kamu kenal, punya rasa sama kamu, menyimpan rasa sama kamu, atau bisa orang yang baru kenal tetapi kayaknya dia mengagumi kamu. Oke. Dia menyukai kamu. Dan sebenarnya saya melihat di sini ada sesuatu hal yang mungkin dia lihat dari kamu ya. Dia merasa kamu adalah seseorang yang mungkin selama ini dia cari dalam perjalanan cintanya. Ya mungkin kalau perasaan masalah hati nggak butuh waktu lama ya, nggak butuh waktu lama untuk dia benar-benar yakin bahwa kamu adalah sosok yang selama ini dia butuhkan. Dan ternyata saya melihat kamu juga punya rasa terhadap dia. Kamu diam-diam juga menyukainya, atau memang kalian diam-diam saling memperhatikan. Entah itu di lingkungan pekerjaan atau circle pertemanan, artinya kayaknya sama-sama punya rasa, punya chemistry. Ini bisa tentang ya mungkin awalnya hanya curhat, awalnya hanya sekedar bercerita atau berteman ya. Tapi kok lama-lama ada rasa nyaman, ada rasa damai antara kamu dan dia di sini saya lihat. Ya mungkin di sini kamu sedang ada permasalahan dengan pasangan kamu.
ada konflik yang mungkin gak selesai-selesai, ya mungkin di sini kamu berusaha untuk mencari teman yang satu frekuensi, teman yang bisa lebih mengerti, tetapi ternyata sepertinya dia akan membuat kamu lebih merasakan kenyamanan ya, kedamaian di sini, ketenangan dalam perasaan kamu. Saya melihat sepertinya ini adalah awal yang baru untuk kamu. Sepertinya memang seseorang ini ditakdirkan untuk kamu. Karena akan ada pertemuan di sini. Entah itu dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis ya. Dan sesuatu hal yang di sini yang saya lihat membuat kamu kayaknya masih nggak nyangka. Ya mungkin kamu merasa ini masih mimpi ya. Tentang bertemu dengan seseorang yang selama ini juga kamu harapkan. Artinya di sini ada chemistry yang terbangun ya. Ada chemistry yang terbangun yang pada akhirnya hubungan ini akan berlanjut. Memang awalnya dari pertemanan, tetapi kayaknya ke depannya akan ada hubungan yang lebih berkomitmen, hubungan yang lebih serius. Saya melihat di sini dia juga mulai di sini dia lebih bisa menyesuaikan diri ya. Ya mungkin di sini kamu karakter kamu atau dia yang mungkin agak sedikit sensitif atau mungkin keras kepala. Tapi kayaknya cintanya itu terlalu besar yang pada akhirnya dia bisa menerima kamu apa adanya. Ya mungkin di sini saya melihat kamu mungkin masih ada rasa-rasa takut ya untuk menjalin sesuatu hal yang baru karena ya mungkin boleh dikatakan kamu baru saja terpisah atau mungkin bercerai. Ini bisa saya terjadi, tetapi kayaknya kamu dan dia mulai beradaptasi. Ya mungkin banyak juga yang orang katakan atau yang orang nilai tentang kamu atau dia. Ya mungkin kenapa kok kamu secepat itu membuka hati padahal baru saja berpisah atau bercerai, yaitu hati kamu yang berbicara. Meski terkadang kamu tidak mau membuka hati, meski pikiran kamu terkadang tidak mau memulai sesuatu hal yang baru, tetapi di saat perasaan kamu itu bergetar atau memang sudah ada kenyamanan, kedamaian, kenapa tidak? Oke, karena setiap orang berhak untuk memilih jalan hidupnya, berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang kenapa harus peduli dengan penilaian orang, perkataan orang? Karena yang terpenting adalah kebahagiaan di diri kamu. Lakukan sesuatu hal yang benar-benar kamu rasa ini adalah sebuah kebahagiaan. Ini adalah sesuatu hal yang benar-benar kamu miliki, yang selama ini kamu harapkan, kamu impikan. Tentang awal yang baru dengan seseorang yang memang ditakdirkan untuk kamu. Saya melihat di sini kamu akan semakin memancarkan energi yang positif ya, semakin bahagia saya lihat di sini. Kamu semakin mempesona, semakin bahagia, yaitu berkaitan dengan perasaan ya, dengan rasa cinta, dengan rasa sayang. Ya, itu adalah tentang seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu kembali tersenyum. Dengan seseorang yang benar-benar memberikan warna yang baru dalam kehidupan kamu. Artinya ini adalah mimpi kamu tentang seseorang yang benar-benar ingin kamu miliki. Oke, tentang ya di sini akan banyak perubahan juga ya, finansial kamu, karir kamu. Artinya di sini kamu jadi lebih menjadi seseorang yang lebih punya semangat, lebih confidence, lebih punya percaya diri, lebih punya tujuan hidup. Yang pada akhirnya ini bisa membawa kedamaian dalam perasaan kamu dan memang kamu benar-benar mampu untuk healing, untuk benar-benar melupakan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Sepertinya semua itu cukup kamu jadikan sebagai pengalaman yang tidak akan pernah kamu lupakan tentang yang mungkin selama ini kamu menjalin hubungan yang toksik ya, hubungan yang mungkin tidak sehat. Bertahan dengan hubungan yang pada akhirnya membuat kamu terus-terusan merasa tersakiti, tertekan. Tapi di sini saya melihat kamu mampu untuk membuat pilihan yang tepat, pilihan meski sulit ya, karena mungkin akan banyak pertimbangan, akan ada resikonya juga, tetapi tentunya ini kamu lakukan untuk kehidupan kamu ke depannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik pastinya.
Karena memang sepertinya seseorang ini memang ditakdirkan untuk kamu. Ya mungkin ini adalah awal yang indah, proses untuk kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik. Ya mungkin banyak tahapannya, banyak hal-hal yang mungkin menyedihkan, menyakitkan, tapi pada akhirnya kebahagiaan itu kamu dapatkan kembali ya tentunya dengan seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Jadi bersiap saja untuk kebahagiaan yang baru ya. Karena di sini ini tidak hanya mimpi, tetapi ternyata kamu benar memilikinya. Oke, kita lanjut. Ada horseman di sini, ada covenant, ada the farther gate, stranger, dan di sini ada repairing the veil. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat jelas ya di sini ada seseorang yang benar-benar akan hadir membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Yang mungkin selama ini kamu sulit untuk kembali percaya, kamu sulit untuk kembali membuka hati, tetapi di sini seseorang ini begitu meyakinkan atau begitu bisa membuktikan tentang keseriusannya, tentang perasaannya, komitmennya. Oke, saya melihat kayaknya dia tidak terlalu banyak janji, tidak terlalu banyak kata-kata, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian tentang sikapnya, tentang perlakuannya, tentang bagaimana cara dia meyakinkan kamu. Kayaknya ini adalah sesuatu hal yang kamu butuhkan. Oke, tentang sikap seseorang terhadap kamu, apakah dia benar-benar menginginkan kamu, apakah dia benar-benar berani untuk berkomitmen dengan kamu, tidak hanya janji, tidak hanya kata-kata yang pada akhirnya bisa saja itu sebuah kebohongan, karena mungkin kamu sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih melihat seseorang itu dengan pembuktiannya tentang apa yang ingin dia lakukan. Dan ini sepertinya adalah garis hidup kamu tentang asmara ya. Sepertinya dia memang ditakdirkan untuk kamu, untuk membawa sebuah perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke, ya mungkin selama ini kamu berpikir nggak akan ada seseorang yang lebih baik, tidak akan ada seseorang yang benar-benar mencintai kamu, tidak akan ada seseorang yang seperti ada dalam harapan atau impian kamu, tapi ternyata ini adalah awal yang baru untuk kamu. Oke, awal yang baru untuk kamu memulai sesuatu. Ada kekuatan dalam diri kamu yang timbul, yang pada akhirnya kamu kembali membuka hati, kamu kembali yakin ya ini adalah sesuatu hal yang datang dari hati, sifatnya ini dari hati, dan tentunya pasti akan menyentuh hati kamu. Oke, artinya ini adalah tentang seseorang yang akan kamu temukan, akan bertemu dengan kamu, dan ini tidak hanya mimpi. Oke, ini di saat kamu tersentak dari mimpimu, ternyata ini benar-benar kamu miliki, kamu benar-benar memilikinya tentang seseorang yang memang ditakdirkan untuk kamu. Oke, karena di sini saya juga melihat kamu sudah benar-benar memaafkan tentang apapun yang terjadi di masa lalu, memaafkan diri kamu, memaafkan dia atau siapapun yang dulu pernah menyakiti perasaan kamu, karena kamu nggak mau buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, hanya memikirkan hal-hal yang semakin membuat kamu dalam keterpurukan. Kamu nggak mau itu, lebih baik kamu memaafkan, lebih baik kamu berdamai, karena ternyata hal itu membuat kamu jadi lebih tenang, lebih damai pikiran dan hati kamu, yang pada akhirnya kamu lebih bisa merasakan kebahagiaan itu kembali. Artinya kamu belajar untuk ikhlas, belajar untuk sesuatu hal yang lebih membangun, lebih punya masa depan. Kamu nggak mau ya terbelenggu dengan hanya
apapun yang dulunya pernah terjadi, kamu nggak mau terlalu memikirkan tentang apa yang orang lain pikirkan, tentang orang lain nilai tentang kamu. Terserah ya orang mau ngomong apa, tetapi karena di sini kamu yang paling tahu, kamu yang paling berhak apa yang terbaik untuk kamu ke depannya. Karena kembali lagi, kamu yang menjalani, kamu yang lebih merasakan mana yang benar-benar baik dan mana yang hanya ingin memanfaatkan kamu atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu akan lebih bisa merasakan nanti. Oke, yang jelas saat ini kamu benar-benar tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Ya, tentang seseorang ini kamu tidak melihat ya mungkin selalu melihat seseorang itu dari atau dari sudut pandang yang berbeda ya. Ya mungkin ada orang yang menilai dia tidak baik, ada orang yang menilai dia negatif, tetapi kalau ternyata dia mampu membuat kamu lebih damai, lebih bahagia, why not? Oke, karena di sini kamu yang paling tahu. Kembali lagi ke dalam diri kamu, kamu yang berhak memutuskan apa yang terbaik. Jadi nggak perlu dengarkan apa yang orang nilai, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu atau tentang dia. Karena yang paling merasakan itu adalah kamu. Oke, jadi kembali lagi kepada diri kamu. Artinya seseorang ini mampu memberikan kehidupan yang baru, kesejahteraan, finansial yang baik untuk kamu, ketenangan, kedamaian. Ya mungkin meski dia pernah gagal atau kamu pernah gagal, yaitu takdir. Artinya di sini itu adalah salah satu jalan untuk kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Ambil yang positif ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa menghibur, bermanfaat untuk kamu yang mungkin lagi galau, lagi gelisah, lagi bimbang antara memilih sesuatu hal karena mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan atau harus memutuskan, dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya, untuk lebih tahu lagi, lebih yakin lagi apa yang terbaik untuk kamu. Oke, dan yakinlah kesedihan, kekecewaan itu akan ada akhirnya, yang pada akhirnya akan ada awal yang baru untuk kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!